Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pengajian ini yang seharusnya Ustaz Munawar, tapi karena ada tugas keluar kota jadi selalu saya yang menggantinya. Dan judul pagi ini literasi tahniah dan silaturahim Idul Fitri dalam kehidupan. Bukunya tebal 108 halaman. Tentu tidak akan tamat hari ini. Dan insya Allah Sabtu depan masih giliran saya, jadi kita bisa berlanjut. Tapi jika lamun bukunya tebal begini kan enak ya. Tapi satu kali buku, beberapa kali kajian. Karena itu tidak terbuang ya, kalau tebal begini. Walaupun modalnya agak gede, nggak apa-apa lah. Otomatis ya, modalnya lebih gede itu. Tahniah atau literasi. Nah, kita lihat abstraksi ini biar memanfaatkan atau menikmati makna secara keseluruhan. Kata kuncinya adalah tahniah, silaturahim, Idul Fitri, kemudian hadis, asar sahabat, dan tradisi Islam. Itu yang akan kita bahas. Penelitian atau kajian ini membahas praktek tahniah. Apa itu tahniah? Tahniah itu ucapan selamat. Kalau ucapan pikasediheun, ikut bersedih, namanya takziah. Ayo urang mah kan takziah teh kanu maot bae. Sebetulnya takziah itu mencakup kepada siapapun yang terkena musibah, itu namanya takziah. Kalau tahniah, kita datang kepada yang berbahagia. Nah, makanya tahniah Idul Fitri, karena Idul Fitri itu bahagia. Dan silaturahimnya dalam konteks hari Idul Fitri. Walaupun silaturahim itu kapan saja harus kita lakukan, tetapi ini konteksnya Idul Fitri. Dengan fokus pada landasan normatif. Landasan normatif dari hadis Nabi dan asar sahabat. Walaupun asar sahabat juga termasuk hadis, tapi hadis sahabi. Ada beberapa waktu yang lalu saya kemukakan hadis itu ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada hadis sahabi. Hadis qudsi firman Allah yang dikutip oleh Nabi. Hadis nabawi ya sabda Rasul. Baik ucap, sikap, tindakan, perbuatan, persetujuan atau takdir maupun peninggalan dengan sengaja. Itu adalah hadis nabawi. Sedangkan hadis sahabi adalah perbuatan sahabat. Kalau perbuatan sahabat di zaman Nabi itu namanya takdir Nabi, takrir Nabi. Tapi kalau perbuatan sahabat pasca Nabi, ya itu sering disebut asar sahabat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tahniah yang diamalkan pada awal Islam, para sahabat pada zaman Rasul, makna sosial religiusnya, serta kontribusinya dalam memperkuat relasi kemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, tentu saja dengan studi kepustakaan, menganalisis sumber-sumber terkait tradisi hari raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek tahniah Idul Fitri seperti ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu telah diriwayatkan dari para sahabat.
seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, atau bersumber langsung dari hadis marfu. Ucapan ini mengandung doa kebaikan, pengakuan terhadap ibadah Ramadan, dan penguatan hubungan sosial dalam momen sakral keagamaan. Selain itu, aktivitas saling mengunjungi, berjabat tangan, memaafkan Idul Fitri itu merupakan bentuk konkret silaturahim yang dianjurkan dalam Islam dengan dampak positif terhadap kohesi sosial umat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi tahniah dan silaturahim Idul Fitri memiliki landasan dan tradisi dalam tradisi Islam yang kuat. Itu ringkasannya ya. Kemudian kita lihat berawal dari tamhid atau pembukaan atau pendahuluan. Latar belakang setelah Idul Fitri atau Id al-Fitri atau Idul Fitri, bahasa Indonesia kan Idul Fitri, tadi nama rek disebut Idul Fitri, tapi karena tidak dikenal jadi Idul Fitri. Namun disambung tidak tahniah Idul Fitri, Idi. Jadi kalau ini karena jadi bahasa Indonesia jadi ya Idul Fitri. Itu telah menjadi tradisi di kalangan umat untuk menyampaikan selamat atau tahniah. Ya, jadi setelah Idul Fitri otomatis menyampaikan selamat Idul Fitri kepada sesamanya, terutama dalam acara silaturahim. Yang RW dengan masjid sudah pada hari Jumat, walaupun tidak ada acara khusus, tapi saya kan khutbahnya kaitan dengan Idul Fitri. Ucapan yang disampaikan sangat aneka ragam, aneka teragam ya. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, jadi aneka ragam. Sebetulnya beraneka atau beragam macam-macam. Seperti selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, wilujeng buburan siang, minal aidin wal faizin, Id Mubarak, mohon maaf lahir dan batin, dan lain sebagainya. Itu adalah yang berlaku atau yang kelihatan di masyarakat. Masih ada ucapan yang lainnya dan berbeda, itu tergantung negara, budaya, atau pengaruh lain. Sebagai muslim tentu akan berusaha dalam segala ucap, sikap maupun tindakan yang berpedoman pada syariah, baik Al-Quran maupun sunnah Rasul serta ulama salaf. Ulama salaf soleh, salaf itu dipahami pada zaman sahabat hingga atba' tabi'in, itu salaf. Nah, jadi salafi mah macam-macam. Ada salafi yang berpedoman kepada Saudi, ada salafi gabungan, ada salafi organisasi. Jadi mun mencet bahasa orang salafi itu kan baheula, zaman baheula salafi itu. Jadi kelompok zaman baheula, kelompok tradisional atau kelompok tekstual, dan macam-macam maknanya ya. Sekarang ada kelompok salafi juga berbeda-beda kan, semacam ya organisasi lain juga berkelompok itu sudah biasa. Baik yang sudah ada juga kan, yang sudah ada organisasinya seperti Muhammadiyah kan ada kelompok-kelompoknya. Persis juga ada kelompok-kelompoknya. Persis juga ada istilah Persis Garing, ada Persis macam-macam, NU juga macam-macam pendapatnya, pendiriannya. Antara Persis Bandung dengan Persis Bangil beda pendapatnya. Persis Garut beda lagi. Dalam urusan ibadah haji berbeda. Ya. Ketika saya dibimbing oleh tokoh Persis, waktu anyaran diangkat
dosen Unisba kan mulai dari asisten. Saya asisten Pak Rusad Nurdin, itu urusan mata kuliah Sirah Rasul, dan asisten Pak Nasir Hadi Banjaran, itu tentang tafsir, metode ngajar tafsir. Jadi saya dibimbing oleh dua orang tokoh Persis, Pak Rusad Nurdin, Pak Nasir Hadi. Pendapatnya beda ketika saya mau membimbing haji. Kata Pak Rusad Nurdin, kade ai geus tawaf ibadah teh teu kudu sa'i. Cek Pak Rusad Nurdin Persis. Cek Pak Nasir Hadi, kade poho tak tawaf ibadah teh kudu sa'i deui. Sama beda antara sa'i haji dengan sa'i umroh, dua-duanya Persis ngabimbing saya. Nah, itu saya tahu di Persis ada perbedaan tuh di situ. Di Muhammadiyah juga sama, banyak itu perbedaan kelompok, karena saya juga dibimbing oleh tokoh Muhammadiyah, yaitu Pak Iping Jenal Abidin, itu ngajar hadis, dan oleh Pak Hambali itu ngajar masailul fiqh dan fikih munakahat. Oleh NU juga dibimbing Uca Jailani, itu adalah masailul fiqh setelah Pak Hambali. Jadi lumayan dibimbing oleh 3 kelompok yang sangat berbeda pendapatnya, dan itu doktrin saya harus begini, harus begini. Nah, itulah manfaatnya dibimbing oleh berbagai kelompok, berbagai ahli. Jadi bisa bikin makalah dalam waktu 2 minggu 108 halaman sekarang. Jadi banyak ucapan juga ya. Jadi kalau berbeda-beda, kalau beraneka ragam di dalam memahami atau menafsirkan atau interpretasi, itu bukan wajar ya, memang biasa begitu. Dan Allah juga berfirman kan, walau sya Allah, andaikan Allah berkehendak atau menghendaki, maka Allah menjadikan ummatan wahidan. Lamun Allah ada kemauan mah ingin menyatukan, bisa saja di satu umat teh harus bersatu. Kalau Allah menghendaki mah, tapi karena tidak menghendaki ya tetap beraneka ragam. Maka fastabiqul khairat, maka berlombalah. Nah, makanya ketika diskusi juga di Siripan pagi-pagi, cina partai Islam teh beda-beda, coba ngahiji. Kata saya, biarkan berbeda. Kok begitu? Sebab kalau berbeda-beda, waktu sidang DPR, fraksinya banyak. Karena berbeda-beda partainya kan, ada PKS, ada P3, ada PBB, ada partai-partai Islam tuh banyak gitu ya. Partai Islam tuh banyak. Jadi kan di DPR-nya banyak fraksinya. Coba lamun ngahiji satu partai Islam teh dengan satu fraksinya. Kalau bukan partai Islam banyak jumlahnya, makanya biarkan partai Islam itu banyak. Kita tinggal milih mana. Kemudian jika ucapan, sikap, dan tindakan itu bersumber serta berpedoman pada syariah, sudah pasti akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kalau ada sumbernya, ucapan, sikap, ucap itu pasti akan mendapat pahala. Tahniah dalam silaturahim sangat erat kaitannya dengan saling mendoakan sesama. Tulisan singkat ini mengkaji salah satu sumber ucapan yang berdasar syariah
baik Al-Quran, Sunnah maupun asar sahabat. Itu yang dikaji ya. Kita lihat rumusannya. Dari pernyataan di atas timbul pertanyaan, bagaimana sikap Muslim pasca Idul Fitri sebenarnya berdasar syariah al-Islam. Tapi seperti tadi saya sebut, syariah Islam itu bisa bersumber dari Al-Quran, bisa bersumber dari hadis Rasul, bisa bersumber dari hadis sahabi atau para sahabat, bisa juga tafsiran para ulama. Para ulama itu ada salafi yang diantaranya pemahaman sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan tabi'ul atba, itu adalah ulama salafi, maupun pasca tabi'ul atba, abad ke-5 ke atas, abad ke-5 Hijriah ya, ke atas, itu tidak ada lagi hadis yang mengutip langsung kan. Jadi setelah abad ke-5 mah hadis-hadis itu hanya kutipan dari yang sudah ada. Nah, bagaimana kaitannya dengan silaturahim Idul Fitri? Langkah apa yang mesti ditempuh dalam silaturahim berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasul? Nanti silaturahim kita kaji, baik berdasar Quran, Sunnah Rasul, maupun pentafsirannya. Mana yang paling tepat diucapkan sesama Muslim ketika bertemu sesama setelah Idul Fitri? Kajian ini bisa dirumuskan bagaimana redaksi sumber ucapan Idul Fitri itu. Kemudian apa jawaban Muslim jika disampaikan ucapan selamat Id? Apa makna ucapan Id dalam kehidupan? Nilai apa yang terkandung dalam ucapan tersebut? Kemudian nilai pendidikan apa dalam kehidupan yang tersirat dalam ucapan itu? Bagaimana kaitannya dengan tahniah? Bagaimana dalam kehidupan kita? Tujuannya tentu saja pertama kita telusuri redaksi sumber ucapan Idul Fitri. Kemudian bagaimana jawaban Muslim jika disampaikan ucapan selamat Id? Kan aneka ragam itu jawaban nage. Mohon nikmat lahir dan batin sami-sami kan. Id Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang jawab taqabbalnya karim. Ada juga yang amin. Aneka ragam jawaban lagi. Nah, bagaimana jawabannya berdasar syariah atau asar sahabat? Kemudian makna ucapan dalam kehidupan. Kita diperoleh gambaran dalam kajian ini. Kemudian nilai yang terkandung dalam ucapan Id itu, nilai pendidikan kehidupan yang tersirat dalam ucapan Id itu, serta kaitan tahniah dengan silaturahim Idul Fitri, dan yang ketujuh langkah yang ditempuh. Nah, kira-kira inilah yang akan kita capai di dalam pengkajian ini. Apa manfaatnya? Dengan kajian ini mudah-mudahan bermanfaat. Antara lain manfaatannya penguatan nilai-nilai Islam dalam budaya sosial. Kajian ini mengangkat kembali nilai-nilai luhur Islam terkait ukhuwah, kasih sayang, dan saling mendoakan dalam konteks hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ya, hari raya itu. Dengan memahami dalil Quran, Sunnah, dan asar sahabat, maka masyarakat dapat menghidupkan kembali tradisi Islam yang syarat makna. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua, pemberdayaan literasi keagamaan atau pemahaman yang mendalam, perluasan kajian,
memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang makna ucapan tahniah dan praktek silaturahim secara syar'i. Hal ini membentuk generasi yang melek bentak terhadap praktek keagamaan yang otentik dan bersumber. 3. Meningkatkan kohesi sosial umat. Tradisi tahniah dan silaturahim menjadi media penting dalam mempererat hubungan sesama muslim. Penelitian atau kajian ini menunjukkan bagaimana tradisi keagamaan memiliki dimensi sosial yang memperkuat solidaritas umat. Dan yang keempat tentu saja adalah penguatan etika komunikasi. Ucapan-ucapan tahniah itu bukan sekedar formalitas, tapi juga memiliki makna spiritual, sosial. Nah, kemudian yang kelima, relevansinya revitalisasi sunnah dan tradisi sahabat itu mendorong umat Islam untuk menghidupkan kembali sunnah dan teladan para sahabat. Jadi yang beraneka ragam di kalangan umat Islam itu kita hidupkan kembali zaman sahabat kumaha gitu. Zaman sahabat kumaha ucapan Idul Fitri itu atau ucapan Idul Adha, mungkin kalau dibahas semuanya sampai Idul Adha ini buku ini menyambut hari raya yang seringkali dilupakan atau dianggap tradisi budaya semata. Jadi dianggap nanti Idul Fitri teh ucapannya tradisi kumaha behna kumaha guyubna gitu. Kumaha guyubna kan. Saya ingat pernah ini dibahas juga di RT 8. RT 8 dibahas juga. Saya bahas buku ini. Nah, setelah itu ibu-ibu di film TikTok ya, untuk TikTok. Maka Bapak RT mengucapkan, Ketua RT 08 mengucapkan gitu kan, ibu-ibunya naon minal aidin wal faizin, eta geus dibahas tadi. Ucapan langsung protokol tadi dibahas bukuna. Nah, jadi nama aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin nya cenah pek tadi. Jadi diganti deui video nanti. Video nanti diganti deui. Aibek tadi sakali deui. Mohon maaf lahir batin angker we. Baru geus katilu kali disempurnakan. Memang kebiasaan itu melekat ya, adat geus kakurung ku iga. Adat geus kakurung ku iga. Sampai kan ketemu juga kan ada minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi apa? Bukan, kita tidak boleh menyalahkan, cuman tradisi yang ingin kita kembangkan adalah tradisi para sahabat gitu yang ingin kita kembangkan. Jadi tidak boleh menyalahkan yang mengucapkan. Cuman bagaimana kita ingin menghidupkan kembali tradisi zaman sahabat. Kemudian tentu saja yang keenam, manfaatnya bahan ajar pendidikan agama Islam. Hasil kajian ini dapat menjadi referensi dalam pembelajaran agama Islam. Makanya kalau dalam bentuk buku makan dibawa-bawa, Ukang Jajang dibawa ke Algipari gitu, ke SD, SMP, SMA kan jadi dasar kalau jadi buku mah. Kalau dalam bentuk buku ini mah jadi dasar. Tapi kalau tidak dalam bentuk buku kan hese dijadikan dasarnya. Di hasil kajian ini bisa di bahan ajar. Kemudian menjawab isu bid'ah atau tradisi lokal, karena kan
di kalangan umat teh gampang gitu. Ada salafi mah nyebut bid'ah. Tapi salafi Saudi dengan salafi Indonesia beda pengertian bid'ah. Kalau salafi Saudi mah bid'ah teh yang tidak sesuai dengan pendapat kerajaan. Jadi kalau pandangannya berbeda dengan pendapat kerajaan itu namanya bid'ah. Itu tradisi salafi di Saudi. Kalau di Indonesia pengertian bid'ah teh macam-macam juga lagi. Aneka ragam kan di Indonesia mah ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah makruhah dan macam-macam. Walaupun kulu bid'atin dolalah itu katanya kulu itu sebagian. Lamun kulu sebagian wa kulu dalalatin pinnar berarti kulu juga sebagian lagi. tapi ai kulu bid'atin dolalah diartikan kulu teh sebagian, tapi kulu kaduana kulu dolalatin pinnar jadi semua. Jadi susah gitu. Tapi kedua cek abdi oge kitu kenyataan ya, kenyataan di dalam interpretasi. Jadi kalau interpretasi makan macam-macam gitu. Kemudian juga penelitian ini dapat meluruskan pandangan yang menganggap tahniah sebagai praktek bid'ah. Jadi mana sekaligus menyaring bentuk-bentuk praktek yang tidak relevan. Jadi praktek yang tidak relevannya itu apa? Karena ada yang menyebut kesenian Idul Fitri, dulag itu adalah bid'ah, gitu kan? Ada yang berpendirian begitu. Ini bagaimana seharusnya? Kemudian kedelapan, silaturahim itu dapat dimanifestasikan. Silaturahim yang waktunya tidak terbatas bisa diwujudkan dalam segala aspek kehidupan. Jadi bukan hanya terbatas pasca Idul Fitri, tapi sepanjang zaman. Nah, bukan hanya berjabat tangan, tapi berjabat hati. Sangat penting. Kemudian manfaat ke-9, silaturahim dapat dijaga keutuhannya. Perwujudan silaturahim dapat dirumuskan secara operasional agar jangan terganggu oleh ucap sikap yang menjadi kendala. Makanya nanti yang menjadi kendala silaturahim kita juga bahas itu di bagian terakhir. Jadi kan ini bagian pertama sampai 11 itu ya membahas gitu ya. Ini tapi kalau bagian berikutnya itu bab silaturahim. Sekarang kita lihat tausik. Tausik Asar Sahabat. Redaksi Asar Sahabat Abul Qasim Sulaiman At-Tabarani. Jadi ini hadisnya bersumber dari Abul Qasim Sulaiman At-Tabarani. Jadi siapa nama asli Tabarani teh? Nama aslinya Sulaiman. Disebut Abul Qasim karena punya anak Al-Qasim. Tabarani ya Tabaron tadi. Jadi ini orang Palestina. Tabarani itu lahir tahun 260, wafat 360. Jadi usianya 100 tahun Tabarani. Meriwayatkan sebagai berikut. Haddatsana Muhammad bin Yazdad At-Tauzi. Kata At-Tabarani, Muhammad bin Yazdad At-Tauzi telah menyalurkan hadis. Makanya kan kalau At-Tabarani itu termasuk atba' tabi'in, kelompok yang keempat dalam ulumul hadis, termasuk salaf, ulama salaf. Dia mengutip hadisnya dari gurunya. Dan gurunya itu dari gurunya, yaitu Abu Hamam Al-Walid bin Suja. Abu Hamam Al-Walid bin Suja menerima hadis dari Baqiyah bin Walid.
Baqiyah bin Walid menerima hadis dari Habib bin Umar Al-Ansori. Nah, kata Habib bin Umar Al-Ansori, ahbaroni abi, bapakku sudah menyampaikan kabar bagiku, ahbaroni abi, bapakku. Jadi ini hadis ini sambung menyambung ya. Makanya disebut al-masadir asliyah, kitab hadis primer. Kitab hadis primer karena sambung menyambung dari sahabat. Sahabatnya siapa? Qala itu siapa? Abi itu siapa? Umar Al-Ansori. Bukan Umar bin Khattab. Umar Al-Ansori. Kata Umar Al-Ansori, lakoitu, aku bertemu Wasilah itu siapa? Sahabat. Nanti riwayatnya semua akan kita uraikan ya. Nguraikan sahabat, nguraikan tabi'in, siapa Muhammad bin Yazdad, siapa Abu Hammam, siapa Baqiyah bin Walid, siapa Habib bin Umar, siapa Umar Al-Ansori. Nah, kita telusuri itu riwayatnya masing-masing. Dan termasuk juga riwayat atau baroni. Jadi seluruh kajian hadis berdasar riwayat atau baroni, maka atau baroninya kita bahas riwayatnya. Dan ini bisa nanti pulang di rumah dibaca supaya kita nanti dalam pertemuan sudah ibu-ibu bapak-bapak membaca isinya. Aku bertemu, kata Umar Al-Ansori, Wasilah, sahabat, yauma idin, hari id. Di sini idinnya pakai tanwin ya. Jadi bisa dipahami Idul Fitri, bisa dipahami Idul Adha. Karena idin bukan yaumal id, bukan yauma Idul Fitri. Duka teuing eta teh Umar Al-Ansori teh patepang sareng Wasilah teh waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang jelas fakultu, aku katakan, Umar Al-Ansori itu kepada Wasilah, sahabat, taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah Anda. Faqala, maka sahabat itu menjawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Jadi berdasar asal sahabat mah taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Nanti ada juga taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sumbernya ada. Mau taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka? Jawabannya na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Jadi kalau taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kumaha geuning aya ngajawab taqabbal ya karim, ada yang jawab amin, bukan, jawabannya bukan bersumber pada asar ini. Gitu aja. Jadi jangan mengatakan salah. Kalau yang menjawab taqabbal ya karim bukan berdasar hadis ini gitu. Berdasar mana atuh duka teuing. Kan aman daripada mengatakan oh salah, decuk sahabat mah kieu. Nah, eta nu jadi sok pasea teh. Idul Fitri kok jadi pasea. Minal aidin wa faizin. Ya, minal aidin wa faizin. Kumaha tuh udah geuningan teh. Artinya kalau minal aidin wa faizin bukan berdasar hadis, bukan berdasar asar ini gitu. Nanti dibahas minal aidin wa faizin, ada di sini sudah saya tulis bahasannya. Macam-macam ucapan sudah saya bahas dalam buku ini, nanti kita bahas. Dan ternyata bukan hanya riwayat atau baroni asar ini, kalau tadi Tobaroni ada juga Al-Baihaqi, makanya Sunan Al-Kubro Al-Baihaqi, dan
Syu'bul Iman. Dan ternyata dalam Sunan Al-Baihaqi juga sama jawabannya teh taqabbalallahu minna wa minka, jawabannya tuh na'am taqabbalallahu minna wa minka. Jadi bukan hanya At-Tabarani, bedanya kalau At-Tabarani mah abad ke-4 ya, hidupnya lahirnya abad ke-3 dan sampai ke abad ke-4. Kalau Al-Baihaqi mah abad ke-5. Jadi termasuk yang terakhir kalau Al-Baihaqi mah. Hadisnya teh ya, karena dia lahir 384 dan wafat 458. Maka sanad atau mata rantainya kalau Al-Baihaqi lebih panjang kan. Hanya di sini dikutip pendeknya aja. Itu wasilah yang ditemuinya sama wasilah ya. Dan juga di sini dikatakan Khalid bin Ma'dan qala laqaitu Wasilah bin Al-Asqa fi yaumi'id. Kita lihat sekarang tahrij hadis. Riwayat sahabat atau asar sahabat yang ditahrij adalah tentu saja bukan riwayat Baihaqi, tetapi riwayat At-Tabarani yang sanadnya seperti ini. Tadi sudah saya bahas. Sekarang kita telusuri mata rantai masing-masing. Pertama Muhammad bin Yazdad At-Tauri. Kata At-Tabarani, Muhammad bin Yazdad At-Tauzi, bukan At-Tauri ya. At-Tauzi itu telah menyampaikan hadis. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Yazdad At-Tauzi. Dinisbatan kepada Tauz, yaitu sebuah wilayah di Khurasan. Sekarang termasuk wilayah Iran, Khurasan. Kadang disebut juga At-Tuzi, tergantung pada pelafalan geografis. Jadi lapan geografis itu kan macam-macam ya. Jadi kalau orang Mesir ditulis jim itu bacanya ga. Kalau Jamil, Amin Al-Jamil, maka itu Amin Gemail. Nah, itu Mesir. Kalau Saudi Arabia ga Tekob. Jadi kola itu gal itu Saudi, bahasa Arab Saudi. Jadi ucapan-ucapan kalau orang Tunis mim mati itu berdomah. Jadi alaikum itu alaikumu. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum urang maka orang Tunis mengatakan taqabbalallahu minna wa minkumu. Jadi bukan kumu itu Tunis. Kalau orang Saudi kop itu ga kan, takabbalallah itu bahasa amiyahnya ya. Ari bahasa resmi nama sama. Dan di situ bahasa Arab itu hebatnya ada bahasa amiyah, ada bahasa fushah. Fushah itu resmi. Jadi tergantung pelafalan ya. Sebagai guru Imam Tabarani, maka kemungkinan beliau lahir sekitar pertengahan abad ketiga. Ya, kira-kira antara 220 sampai 240 Hijriah. Berdasarkan analisis kronologis, Muhammad bin Yazdad Az-Tauji itu termasuk tobaqot atau tingkatan ke-10 dalam klarifikasi ulama hadis. Jadi generasi setelah atba' tabi'in. Sejaman dengan para imam besar seperti Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasa'i. Disebut oleh At-Tabarani dalam berbagai karyanya, khususnya dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Apa itu Mu'jam Kabir? Apa itu Mu'jam Sogir? Apa itu Mu'jam Ausad? Ya, kita telusuri, nanti dibahas di bab berikutnya. Dan
sebagai salah satu guru yang meriwayatkan darinya Tabarani. Tidak ditemukan catatan negatif orang ini. Dan para ulama al-jarh wa ta'dil, jarh ta'dil itu naon? Kritik keadilan dan kekurangan. Jadi ilmu hadis mah belajar kritik. Karena ada ilmu jarhi wa ta'dil. Jadi kalau orang yang mengkaji hadis itu suka kritis, ya memang dididik. Ulama yang mengkaji hadis mah dididik untuk mengkritik. Ada ilmunya, yaitu ilmu jarhi wa ta'dil. Jarhi teh luka, ta'dil itu teluka, mulus, bener. Jadi menilai orang itu apa keunggulannya, apa yang kelemahannya. Sekarang Pak Harto dan Gus Dur mau diajukan sebagai pahlawan. Maka di situ al-jarh wa ta'dil yang bicara, ya, kritik kelemahannya apa, keunggulannya apa. Nanti kalau unggulnya lebih bagus, lebih banyak daripada kelemahan, maka itu bisa bernilai bagus. Tapi kalau jarahnya, kecatatannya lebih banyak daripada keunggulan, maka tidak bisa. Nah, itu juga Pak Harto dengan Gus Dur itu keunggulannya apa, kelemahannya apa. Kalau keunggulannya lebih banyak, maka bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kalau kelemahannya lebih banyak, kekurangannya lebih banyak, maka akan ditolak. Tapi kan di berapa tahun nih Pak Harto ini didem, ya, untuk disebut pahlawan nasional. Karena memang orde barunya tumbang teh, jadi digogoreng zaman presiden sebelumnya digogoreng. Ya gitulah sejarah itu kan gitu, tergantung. Sejarahnya mah pasti benar, tapi tafsirannya berbeda-beda kan, tafsirannya berbeda-beda. Jadi begitu al-jarh wa ta'dil, al-jarh wa ta'dil. Jadi wajar kalau masa sekarang Pak Harto dinobatkan jadi pahlawan. Kunaon terlambat gitu, panjamannya beda. Zaman sebelum nama itu termasuk yang menganggap baik. Zaman sekarang kan kira kuatu minantuna. Da ari minantu mah bekas itu. Jadi minantu mah tidak ada bekas, ya. Walaupun cerai, minantu mah tetap jadi mahram. Jadi Pak Prabowo dengan Ibu Tini tetap aja jadi mahram walaupun sudah bercerai. Yang dicerai itu kan istrinya. Jadi kalau mertuana mah teu bisa dicerai. Itu dalam hukum pernikahan tetap mahram walaupun anaknya geus dicerai. Ya, kembali kepada al-jarh wa ta'dil. Menurut ilmu jarhi wa ta'dil, Muhammad bin Yazdan itu tercacat gitu. Dia dapat dipercaya. Disebut oleh At-Tabarani dalam berbagai karyanya, khususnya dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, itu sebagai salah satu guru yang meriwayatkannya. Tidak ditemukan catatan negatif dari para ulama jarhi wa ta'dil mengenai beliau. Dan At-Tabarani meriwayatkan darinya tanpa kritikan. Itu menunjukkan bahwa beliau dipandang sikoh. Sikoh itu apa? Dipercaya, diyakini kebaikannya, atau minimal makbul. Makbul itu apa? Diterima, tidak ditolak. Sikoh. Karena sedikit informasi, kemungkinan beliau tidak terlalu masyhur, terame gitu dibicarakan nama, karena informasi tentang beliau itu sedikit, tapi berperan penting secara lokal dan dalam
mata rantai sanad. Kemudian berikutnya adalah Abu Hamam Al-Walid bin Suja. Muhammad bin Yazid menerima hadis dari Abu Hamam Al-Walid bin Suja. Lahir di Balkh, itu wilayah Khorasan, sekarang Afghanistan. Itu lahir sekitar awal abad kedua, sekitar tahun 160-170. Nah, sejalan dengan Imam Bukhari, sejaman dengan Imam Bukhari yang wafat tahun 256, dan termasuk guru yang beberapa ulama besar generasi atba tabi'in dan awal generasi berikutnya, dan wafat tahun 224 di wilayah Roy atau Persia atau Iran. Dinilai sikot oleh banyak ulama seperti Ad-Dahabi, ya. Itu dalam Syiar Alam An-Nubuwah, Ibnu Hibban dimasukkan as-sikot. Kemudian Baqiyah Al-Walid, Abu Hamam menerima hadis dari Baqiyah Al-Walid, itu juga orang yang dapat dipercaya, tahun 197. Dan dari Habib bin Umar. Habib bin Umar itu adalah lahir di Sam, ini juga termasuk yang dipercaya. Dan kata Habib bin Umar menerima hadis dari ayahnya, yaitu Umar Al-Ansari. Dia itu sebagai tabi'in, hidup pada abad pertama hingga awal abad kedua, termasuk rawi yang masyhur karena diriwayatkan oleh para ulama hadis. Jadi Habib bin Umar. Dan riwayat sahabatnya Wasilah, insya Allah minggu depan, karena sudah jam 5.51. Oh iya, oh ya 5.54 5.54 sudah masuk Isyraq ya. Isyraqnya jam berapa? 5.49 sudah. Iya, iya. Oh 5.50. Iya. Ya, jadi riwayat sahabatnya insya Allah nanti ketemu lagi pada hari Sabtu yang akan datang. Tapi mengapa ada pertanyaan berapa menit? Mungkin untuk memperkaya makalah yang sangat bermanfaat ini, tahniah itu di kita itu umumnya dipakai pada saat halal bihalal yang mungkin ada contohnya zaman Rasul gitu. Nah mungkin ada baiknya disisipkan oleh Pak Ustadz mungkin supaya melengkapi, karena banyak orang yang bertanya halal bihalal ini. Nah, ini kan ada hubungannya dengan tahniah gitu. Iya. Di sini baru ucapan-ucapan yang dibahas di halaman 38 ya. Itu minal aidin wal faizin. Kemudian mohon maaf lahir dan batin 39 halaman 40 kembali pada fitrah halaman 40. Kemudian halaman 42 kulu amin bi khairin dan Id Mubarak. Tapi halaman 43 itu duka cita, turut duka cita. Kemudian istilah halal bihalal memang belum masuk ya. Karena di kita kan sepertinya ya sangat erat hubungannya lebaran itu dengan halal bihalal. Dengan halal bihalal. Walaupun memang tidak ada zaman Nabi. Iya, perlu juga istilah halal bihalal nanti dimasukkan ya, ini di bagian ucapan ya, bagian ucapan tahniah ya, dimasuk, berarti kan insya Allah bagian, kalau ini kan bagian ke-6 ya, subbab ke-6, tapi nanti subbab ke-7 masuk. Subbab ke-7 ngabahas istilah halal bihalal.
insya Allah. Nah, ini kan jadi bisa dimasukkan nanti. Ini kan kalau untuk periode muhajirin ini mah, muhajirin. Saya kira itu. Kalau ada lagi pertanyaan, mangga sampai jam 6. Itu istilah. Oh iya. Orang yang menyebut antara gerakan tiga ada yang menyebut halal bil halal atau halal bihalal, mana yang betul? Ya, karena bukan bahasa Arab itu teh, walaupun awalnya Arab. Jadi bisa saja beda-beda, halal bihalal dan halal bil halal. Tapi diambilnya dari bahasa Arab. Kalau halal mah kan ada urusan kepala BP halal kan? Itu halal itu adalah yang dibolehkan. Artinya bil halal dengan yang dibolehkan tertentu gitu. Artinya begitu kalau pakai L, bil halal. Jadi halal segala macam bebas, bil halal dengan yang telah dihalalkan tertentu. Kalau bihalal itu pakai lam dengan halal-halal macam-macam secara umum. Jadi kalau tidak pakai almah umum itu seperti idin, yaumal id dan yauma idin. Ya. Kalau yauma idin itu idnya 2, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau yaumal id, nah tertentu. Jadi nakiroh dengan makrifat istilahnya. Lamun di dalam bahasa Inggris mah pakai de teata, al teh pakai de. Itu de, ya, itu al. Kalau tanpa de kan apa namanya? Umum sifatnya. Cekap? Ya, baik. Jadi bersambung insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih.